Baik, selamat malam Mas Mbak semua. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Di pertemuan kita yang kali ini sebetulnya saya akan membahas materi berikutnya. Namun kemarin saya lihat di komen di YouTube ada yang mengomentari video saya ya. Dia menyampaikan, lah ini materinya DBMS kok yang dipelajari MySQL gitu ya. Nah, itu saya dari situ tergelitik dengan komentar itu. Akhirnya akan saya penuhi permintaan dari, tidak tahu ya itu apakah mahasiswa Stekom atau viewer yang lain ya. Karena saya lihat sebetulnya kalau si masnya itu atau mbaknya itu dia melihat video fullnya, ya saya menyampaikan di dalam video itu bahwa saya tidak akan membahas lebih dalam di DBMS-nya, namun lebih ke MySQL-nya karena nanti akan lebih membahas ke MySQL-nya. Tapi mungkin ingin apa ya istilahnya uh, ingin tahu mungkin ya masnya atau mbaknya ini terkait dengan DBMS yang lebih dalam lah pembahasannya. Jadi pada malam hari ini saya akan membahas tentang DBMS yang lebih mendetail. Jadi semoga yang komen itu tadi uh, apa ya istilahnya oh ini toh DBMS gitu ya. Silahkan nanti bisa apa namanya dilihat ya video ini ya supaya bisa membantu atau yang memberikan komentar di pertemuan sebelumnya. Nah, pada malam hari ini ya di dalam pertemuan ini saya akan membahas lebih detail ya terkait dengan DBMS sesuai dengan permintaan dari komen ya mahasiswa atau siapa viewer yang komentar di sini. Saya sebenarnya sangat terbuka terkait dengan hal ini. Jika ada ingin menyampaikan pendapatnya, menyampaikan masukannya, sangat dipersilahkan ya karena saya sangat terbuka untuk itu ya karena saya ingin bisa memahamkan Mas Mbak semua yang hadir di sini karena kan yang membutuhkan materi adalah Mas Mbak semua. Kemudian yang selanjutnya terima kasih yang sudah mengirimkan tugasnya ya. Meski saya cek hanya beberapa ini yang mengumpulkan ya, tapi ya saya hargai usahanya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 orang ya. Terima kasih. Bagi yang lain yang ingin mengumpulkan eh, silahkan. Namun tetap yang akan saya lihat adalah yang mengumpulkan tepat waktu. Karena saya akan menghargai itu, tapi yang mengumpulkan terlambat juga akan tetap saya hargai untuk nilainya seperti itu ya. Jadi tenang saja. Tapi saya otomatis akan saya bedakan mana yang mengumpulkan tepat waktu atau sebelum jatuh tempo maupun yang mengumpulkannya terlambat. Oke, kita akan masuk ke materi yang berikutnya ya. Kita namakan Database Management System Part 2 ya di mata kuliah Database Server ini ya. Ya, sebetulnya kalau dari sisi pengertiannya sendiri ya, DBMS itu perangkat yang memungkinkan pemakai untuk mendefinisikan, mengelola, dan mengontrol akses ke basis data. Jadi ini sangat memungkinkan data itu bisa dikelola, dikontrol, dan didefinisikan sedemikian rupa. Nah, dan DBMS dalam mengelola basis data relasional disebut dengan Relational Data DBMS atau RDBMS. Nah, itu ada beberapa contohnya ya. Ada DBase, Workspace, Airbase, Microsoft Access, Berland, Paradox ya. Kemudian MS SQL Server, Oracle, Informix, Sysbase, dan MySQL. Nah, kemarin ini saya membahasnya di MySQL-nya itu. Karena saya kira kita akan fokus saja ke dalam materi yang
ke depan akan kita pelajari, yaitu terkait dengan MySQL. Namun karena ada permintaan dari Mas Mbak semua yang sudah menuliskan di kolom komentar saya ya sambil ketawa gitu, saya masih ingat sekali. Jadi masih saya nggak akan menghapus komentar itu. Silahkan ya, tidak apa-apa. Saya senang malah ada masukan seperti itu ya. Dan sudah saya tanggapi juga komentarnya. Semoga bisa menjawab lah di pertemuan ini. Dan sebetulnya kalau di DBMS sendiri itu dia memang lebih pada kita bagaimana bisa mengelola ya, mengontrol dan mendefinisikan dari data itu sendiri. Dalam bahasa database yaitu ada dua bahasa yang digunakan, yaitu adalah database definition language ya, atau DDL, atau mau DML, database management language. Nah, sebetulnya apa perbedaannya antara di DDL dan DML ya? Jadi kalau DDL itu aktivitasnya apa? Ya. Kalau DDL itu dia lebih kepada apa namanya pembuatan tabel baru contohnya, ya untuk pembuatan tabel baru. Kemudian yang selanjutnya dia juga untuk indeks tabel baru, membuat indeks di tabel ya. Kemudian juga dapat melakukan aktivitas-aktivitas lain. Nah, jadi intinya dia lebih kalau secara konsep kalau DDL itu dia lebih kepada manajemen dalam si database, bukan ke manipulasinya ya, bukan ke manipulasi itu, bukan ke perubahan, penambahan, apa namanya penjumlahan misal seperti itu, tapi dia lebih kepada di luar dari itu ya, dia lebih kepada mendefinisikan. Kalau kita namakan kita artikan dari artinya kan dia lebih kepada definition gitu. Kemudian kalau DML dia itu untuk memanipulasi penghimpunan ya. Misal di dalam database itu ada penghapusan, penjumlahan, kemudian pengeditan, misal seperti itu. Contohnya adalah seperti itu ya, dalam apa namanya proses di mana apa namanya kita bisa melakukan ya manipulation maupun definition dari apa namanya database tersebut. Ini kok rasanya kanannya akan ya kiri ya, dan ini kayaknya kepotong. Nah, ini biar kelihatan yang sampingnya. Oke. Nah. Baik. Nah, selanjutnya ya di dalam DBMS ya, bagaimana kita bisa mengelola database itu di dalam sebuah DBMS maupun RDBMS ya. Kita harus tahu itu dulu juga ya. Mungkin itu juga sebuah dasar juga dalam kita mengetahui bagaimana database ini bisa dikelola dan diolah dengan baik. Kemudian yang selanjutnya ini adalah contoh ya, konsep database management system ya, dimana di sini ada database-nya ya, ada raw datanya di sini ya, dia tergabung dalam ada tabel-tabelnya di sini ya. Kemudian tugasnya si di DBMS ini adalah data storage, data retrieval, administration, report, query, dan data security. Nah, apa output dari sini nanti adalah software application ya, based on business logicnya. Jadi secara query-nya, secara manipulation datanya, secara apa namanya proses dari database-nya ya, yang sudah dikelola di RDBMS atau DBMS itu akan menjadi akan dikelola oleh user ya. User ini banyak sekali ya, ada DPA atau database
moderator, kemudian ada user yang memang user yang menggunakan sistem tersebut dan lain-lain. Ini adalah salah satu contoh gambaran konsep dari DBMS. Nah, fungsinya apa sebetulnya di DBMS itu? Yang pertama adalah dia sebagai pendefinisian dan pengolahan data. Itu dia mendefinisikan dan data itu bisa diolah. Nah, di sini biasanya hal-hal yang dilakukan adalah dalam pendefinisian dan pengolahan data ini lebih kepada bagaimana kita bisa mendefinisikan data-data yang akan kita olah dan setelah kita definisikan kita akan melakukan pengolahan data di uh, database tersebut. Nah, itu adalah fungsi dari DBMS yang pertama. Yang kedua, dapat menangani berbagai permintaan pengguna untuk mengelola dan mengakses data. Nah, di sini uh, hal yang paling penting di dalam sebuah DBMS adalah dia untuk uh, menangani berbagai permintaan ya untuk mau dan mengakses data. Karena di dalam DBMS itu pengaturan akses ya, pengelolaan akses ini sangat penting dilakukan untuk apa? Untuk data ini bisa diakses dan dikelola dengan baik. Kalau tidak ada pembagian secara akses, tidak ada pembagian secara sistemnya, itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, fungsinya adalah penanganan keamanan dan integritas data. Nah, ini penting juga dalam proses uh, penanganan keamanan dan integritas data ini karena di dalam proses apa namanya database ya itu dia lebih kepada menangani hal-hal yang bersifat secure ya karena data itu kan tidak bisa kita lihat apa namanya uh, apa ya bisa dibilang semua data itu open ya, tapi datanya eh, apa? Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi hal-hal yang harus kita perhatikan ya di dalam fungsi dari DBMS itu dia dapat menangani dan mengawasi dari keamanan dulu tadi ya. Keamanan itu maksudnya apa? Di DBMS itu pasti ada yang namanya authority, username password gitu. Misal contoh seperti itu. Jadi tidak sembarangan orang bisa akses ya. Kemudian hak akses secara pengelolaan datanya pun juga berbeda, pengelompokan datanya juga berbeda. Nah, itu adalah bagaimana cara kita bisa melakukan manajemen basis data itu bisa dilakukan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah menangani dan mengawasi pembaruan data. Ya, ini karena di dalam DBMS itu pasti ada fitur yang namanya log system. Ya, di situ ya gak hanya DBMS saja sebetulnya ada juga sistem-sistem yang lain yang memiliki log system. Tapi DBMS juga memiliki ya fungsinya apa ya untuk menangani dan mengawasi jika ada misal ada anomali data ya, kemudian ada data-data yang tidak sinkron atau mungkin ada data yang hilang tiba-tiba gitu, itu siapa yang akan yang menghapusnya atau ya siapa yang akan merubah, siapa yang merubahnya tuh tercatat semua uh, di dalam DBMS seperti itu. Yang selanjutnya adalah mengontrol pengaksesan data yang dilakukan secara bersama-sama. Ya, ini juga kembali lagi kepada log ya, log sistem atau log data. Di sini membuat sistem atau data ini bisa apa namanya digunakan dengan baik ya karena di dalam sebuah pengaksesan data ini harus ada otoritinya tadi.
atau otoritasnya ya. Yang keenam adalah pengawasan backup database dan pemulihan pencadangan dari kesalahan. Nah, dengan adanya DBMS ini ya kita bisa melakukan backup data. Lah kan kita misalnya nggak pakai database kan juga bisa melakukan backup juga Pak. Nah, bedanya kalau kita menggunakan DBMS itu bisa kita atur secara periodik, kemudian secara datanya juga kita bisa filter mana yang akan kita backup, apakah keseluruhan atau sebagian. Dan itu enaknya kalau kita memanfaatkan DBMS tuh seperti itu gitu ya. Jadi tidak apa namanya asal kita bisa manfaatkan gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah menunjukkan dictionary data ya, dictionary data. Jadi di dalam DB basis data itu kan ada yang namanya dictionary-nya ya. Jadi secara hierarkinya, secara datanya itu uh, komponen-komponennya apa saja itu akan terlihat. Kemudian yang kedelapan fungsinya adalah melakukan pengerjaan dan pengaksesan data seefisien mungkin ya. Maksudnya apa? Jadi dengan adanya DBMS itu kita bisa memantau traffic mana yang tinggi secara data, traffic mana yang mengganggu secara query ya. Kemudian apakah data itu secara log sudah besar atau secara raw datanya sudah banyak. Itu bisa dikontrol melalui DBMS. Itu fungsi-fungsi yang memudahkan dalam proses pengelolaan dan manajemen dari database tersebut. Kemudian kita masuk ke jenis DBMS. Yang pertama adalah hierarchical database. Nah, hierarchical database atau basis data bentuk hierarki ini merupakan sistem yang bekerja dalamnya berbentuk hierarki data. Hierarki itu ya ada strukturnya, ada kalau bisa dibilang ada tree-nya ya, ada root-nya lah. Ini kalau dilihat ada root level 1, level 2, pas ini kan ngerut dari level 1 ada level 1.1 ya, 1.2. Ya. Contohnya apa? Misal dia barang elektronik ya, televisi. Itu kan ada tabung, ada LCD, ada plasma. Kemudian uh, portable elektronik ya, MP3 player, CD player, two-way radio ya. Ini adalah turun temurun. Nah, ini sebetulnya hierarchical database juga sudah cukup lama sekali ya dalam penerapannya. Namun saat ini sebetulnya yang paling digunakan nanti adalah yang ketiga. Ya. Yang ini yang kedua, yaitu adalah network database. Kalau network database ini adalah turunan dari basis data hierarki. Ya, kalau tadi kan satu ibu, satu anak, misal satu child sama parentnya satu-satu. Kalau si network database ini ya, ini si parent itu bisa lebih dari satu child. Ya. Jadi contoh di sini adalah storage ya, store ya, toko ya, ada klien, ada supervisor, ada worker. Nah, ini kan yang order itu bisa si klien, bisa supervisor, bisa worker dan turunan dari workernya adalah item. Nah, ini contohnya adalah pengelolaan database di pertokoan misalnya. Ini contoh DBMS di pertokoan yang menggunakan network database, di mana network database model ini adalah turunan dari hierarki model. Jadi gabungan antara apa namanya database model, hierarki model dengan network model. Kemudian yang selanjutnya ini yang sering digunakan adalah relational database. Ya, di dalam basis data ini adanya pengelompokan hubungan data ya. Untuk mengoperasikan relational ini seperti menambah, mengurangi, menghapus dan memanipulasi data itu menggunakan query ya bahasanya atau structure query language atau SQL. Ada koneksi, ada hubungannya ya. Maksudnya hubungan di sini apa? Ya, misal di sini ada tabel utamanya, ada tabel rating, ada user, ada tag, ada user. Nah, ini mungkin oh ya,
Jadi ini ada hubungannya ini. Misal user ya apa berkorelasi ya dengan rating ya. Nah, ini dia saling memanfaatkan. Nah, kemudian uh, apa perbedaan user ini dengan user ini? Ya ini kalau ini lebih kepada user secara master ya. Kalau ini adalah user yang secara apa namanya dalam definisi lain. Tapi sebetulnya ini saya hanya ambil contoh saja. Sebetulnya harus harus berbeda ya ini. Namanya tidak boleh sama karena setiap tabel itu dia harus unik. Kalau tidak unik nanti akan timbul dalam proses manipulasi datanya gitu. Apakah ini user yang ini atau yang ini gitu tabelnya. Nah, ini penting juga. Jadi ini dia berelasi dengan user ini. Kalau movie ID ini berelasi dengan ini. Ini movie sepertinya ya, bukan user. Kalau dilihat dari ini movie ID. Karena gini, rating dia berelasi dengan user ya dan berelasi dengan movie. Ini movie ya, bukan user ya. Coba apa namanya? Nanti akan saya rubah ya. Kemudian ini tag, ya, ini sama juga edit tagnya diambil dari user juga ambil dari movie. Jadi rating sama tag itu ngambil dari dua tabel, berrelasi dengan dua tabel, yaitu tabel user dan tabel movie. Kemudian yang selanjutnya adalah komponen dari DBMS. Yang pertama adalah hardware. Hardware itu digunakan untuk mengakses dan menyimpan basis data yang terdiri dari jaringan yang memiliki satu server pusat dan beberapa program pengguna terdapat dalam desktop komputer ya mungkin ini desktop komputer saja ya, tapi berbagai macam device lah sekarang ini. Ini adalah penting ya karena DBMS itu harus memiliki hardware. Lah terus Pak kalau kita kan pakai cloud kan nggak perlu pakai hardware. Nah cloud ya kalau kita telusur secara jauh gitu ya cloud itu juga ada hardware-nya gitu ya. Itu pentingnya dalam kita memahami konsep dari cloud computing itu seperti itu. Kemudian yang kedua, software dan peralatannya ya. Software merupakan DBMS ya aktual ya sehingga mampu menjembatani antara pengguna dan database ya. Ini penting juga di dalam software di DBMS ini ya karena bahasa manusia dengan bahasa sistem pasti berbeda ya. Saya ingin melihat data pegawai dari Januari sampai Maret misal ya. Itu kan bahasa manusia, tapi kalau bahasa sistem kan ada pengolahan secara query-nya tadi ya. Misal select bintang from pegawai where ya. Misal dari Januari sampai Maret gitu ya. Itu ada proses manipulasinya. Kemudian yang ketiga adalah user. Ya. User ini ada beberapa orang atau user yang dapat mengakses sesuai kebutuhan aplikasi. Ya, dan interface oleh DBMS adalah database administrator atau end user dan programmer aplikasi. Jadi di dalam basis data ya itu juga komponennya ada yang user karena tidak bisa basis data atau DBMS itu berjalan sendiri ya tapi harus ada proses pengelolaannya. Kemudian apa namanya di dalam user dalam mengakses hal tersebut ya itu sangat penting perannya agar data itu bisa dilakukan pemrosesan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah prosedur ya ini adalah untuk mengatur, mengontrol berbagai jalannya sistem sebagai praktik nyata dalam diikuti user untuk mengelola data, mengelola berbagai data. Kemudian yang selanjutnya adalah data. Ini kalau bisa dibilang secara pengertian adalah jantung ya dari DBMS karena DBMS tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak memiliki data karena ini hal yang penting dalam apa namanya pemrosesan dalam sebuah basis data harus ada yang namanya data yaitu kumpulan informasi yang dibutuhkan dan juga metadata. Jadi ibarat kata kita punya data Excel misal satu data pegawai, yang kedua misal data organisasi, nama organisasi, tiga mungkin data riwayat pegawai misalnya itu kan masih terpisah-pisah ya. Makanya harus dijadikan satu, dikelola dengan baik menggunakan DBMS tadi itu.
Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya database manager. Ya, ini menerima query dan prosesor dari prosesor. Kemudian menguji berbagai faktor eksternal dan konseptual. Apakah apa namanya rekaman data ya yang ada itu memenuhi permintaan, kemudian file manager akan melanjutkannya sehingga selesai. Ini proses pengelolaan datanya ya. Kalau file manager ya memanipulasi ruang penyimpanan serta mengalokasi ruang penyimpanan agar dapat digunakan secara optimal ya, karena bagaimanapun juga DBMS itu perlu yang namanya storage atau istilahnya ruang lah ya, agar penanganan datanya itu bisa dilakukan secara optimal. Ini adalah masuk dalam file manager ya, bagaimana kita bisa melakukan pengelolaan sistem dari data itu secara baik. Kemudian yang selanjutnya adalah query processor ya, membantu database untuk mengubah query menjadi satu instruksi yang sesuai untuk database-nya itu. Jadi ada yang namanya query prosesornya ya, bagaimana dalam query itu bisa diproses dengan baik. Kemudian yang ke-9 adalah komponennya DDL compiler ya, mengubah berbagai data pernyataan DDL menjadi kumpulan data tabel yang membentuk metadata dictionary ya. Ini kita tadi tahu bahwa DDL itu untuk melakukan misal pembuatan tabel, indexing dari tabel ya. Kalau DML prosesor itu adalah untuk mengubah berbagai perintah DML agar dapat diteruskan dengan menempelnya dengan program aplikasi yang berbentuk fungsi. Kemudian ada yang namanya dictionary manager ya, untuk mengontrol pengaksesan data dan memeliharanya. Ini penting yang harus ada di dalam proses development dari DBMS. Ini selanjutnya adalah elemen yang ada dalam DBMS. Yang pertama adalah atribut. Atribut itu mewakili dari berbagai entitas. Kalau atribut ini juga diperlukan agar data lebih mudah untuk diproses dan ditemukan ketika pengguna menambahkan data tersebut. Nah, ini adalah atribut. Jadi dia mewakili dari entitas. Nah, kalau entitas ya bahasa awamnya itu adalah objek. Misal nama tempat, kondisi orang dan lain-lain. Misal entitasnya terkait dengan data pegawai, misal, atau jenis kelamin, misal tempat atau seperti apa, contohnya seperti itu kalau di database. Nanti akan kita pelajari lebih dalam di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sebetulnya ini hanya pembuka saja, tapi karena kemarin ada yang mengomentari bahwa kalau judulnya DBMS kok isinya MySQL, saya terangkan terkait dengan DBMS-nya. Kemudian yang ketiga adalah field. Ya. Field itu adalah proses atau item di mana setelah atribut itu selesai atau atributnya ada itu menjadi field dulu. Setelah menjadi atribut ya. Jadi ada fieldnya ya. Yang data direpresentasikan oleh field. Ya, field ya mencerminkan berbagai data lebih spesifik seperti nama, keterangan lain di database yang tersedia. Jadi kalau biasa dibilang sih field itu kita namakan sama variabel ya, kurang lebih lah sama ya antara field dengan variabel ya. Fieldnya apa ya, variabelnya apa, itu kurang lebih sama di dalam elemen dalam DBMS. Yang keempat adalah karakter ya. Karakter merupakan komponen terkecil dalam data yang biasanya berbentuk numerik atau berbagai huruf lain, dan ketika sudah disatukan untuk membentuk suatu item dari data yang ada. Jadi ini adalah karakter. Jadi elemennya ada 4, ada atribut, ada entitas, ada field, ada karakter. Nanti sebetulnya banyak pernah ada istilah-istilah dalam DBMS atau dalam sebuah database itu ada ya, nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas juga. Nah, selanjutnya adalah apa sih sebetulnya kelebihan dari DBMS itu ya? Yang pertama adalah mengurangi terjadinya pengulangan data. Jadi gini, kalau kita menggunakan data yang manual,
ya pasti sangat mungkin kita akan adanya duplikasi data. Misal kita menggunakan Excel untuk misal kalau dalam sistem apa namanya kesehatan misal uh, data mungkin dasar data kesehatan sih data-data yang lain misal member ya member salah satu apa minimarket misalnya. Saya misal sudah jadi member ya. Kemudian setelah 1 tahun kemudian saya datang lagi ditanya sudah punya member. Kalau saya bilang belum ya berarti akan dibuatkan. Kalau saya sebelum sudah punya member tapi kok dibuatkan lagi, nah itu berarti sistemnya itu masih manual, belum menerapkan DBMS karena biasanya kalau dia sudah DBMS harusnya dia harus ada ID uniknya, misal nomor HP saya, ya, misal nomor HP saya, nomor HP dengan tanggal lahir, misal dengan NIK gitu, dia lebih unik ya. Gitu. Kemudian yang kedua, dapat mengambil beberapa data dan informasi secara cepat ya. Ya pasti karena kita dapat manipulasi data, dapat mendefinisikan data dengan baik dan cepat. Untuk apa? Untuk mengurangi apa namanya pemrosesan data atau pengambilan manajemen yang lama. Misal eh, kita butuh data penjualan 1 tahun gitu ya. Kita akan rekap totalnya berapa. Kalau kita belum menggunakan DBMS ya kita pasti akan menggunakan rekap manual itu lebih lama. Dan yang ketiga adalah yang kedua tadi sebenarnya tinggal klik gitu kita bisa melihat semua datanya dalam 1 tahun itu. Dan yang ketiga meningkatkan keamanan data ya, otomatis lah ya karena secara otoritas data sudah dikasih autentifikasi juga. Dan yang keempat menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan membandingkannya dengan skala ekonomi. Ya. Kemudian yang kelima data yang diberikan konsisten ya karena dia sudah tidak redundan, sudah ada normalisasi datanya, ya, itu penting. Kemudian yang selanjutnya adalah pengembalian data yang rusak lebih cepat. Tadi karena DBMS dia bisa merecovery data yang rusak misalkan dengan adanya backup data tadi. Kemudian yang ketujuh adalah mempermudah dalam pengambilan keputusan. Ini otomatis karena manajemen tidak perlu lagi lama-lama dalam mengambil keputusan ya karena di dalam uh, apa DBMS ini kita bisa lebih mudah dalam pemrosesan datanya. Kemudian yang kelemahannya apa ya? Software yang berlaku mayoritas mahal. Ya, kecuali yang open source ya. Kalau yang non open source memang cukup mahal ya beberapa data yang ada di BMS yang ada. Kemudian yang kedua adalah konfigurasi hardware cukup besar ya. Jadi konfigurasi hardware-nya cukup besar. Dia harus misal dengan data yang sudah besar maka otomatis pembengkakan data yang terjadi itu ada. Kemudian penggunaannya kompleks ya karena di sini lebih kalau dia sudah advance ya dia pasti pengolahan datanya lebih kompleks. Kemudian yang keempat adalah terdapat berbagai biaya tambahan yang sebetulnya ini tergantung dengan kebutuhan atau kondisi yang digunakan untuk membuat manipulasi database tersebut. Kemudian yang kelima adalah kinerja menurun seiring berjalannya waktu. Nah ini sebetulnya bisa diatasi juga dengan manajemen basis data ya pengolahan secara log sistem datanya terkait dengan apa namanya misal storage-nya ya, kemudian query-query-nya ini sebetulnya bisa dipantau juga. Kemudian yang keenam harus sering melakukan pembaruan. Nah ini penting juga sebetulnya DBMS itu penting juga perlu dilakukan pembaruan karena versi database itu pasti berbeda-beda ya DBMS-nya dan itu penting dilakukan untuk apa? Untuk membuat proses dalam DBMS itu bisa berjalan dengan baik. Jadi itu tadi yang kita bahas terkait dengan DBMS ya semoga itu bisa menjawab komentar dari apa namanya komentar dari salah satu viewer ya terkait dengan materi yang saya sampaikan tadi judulnya DBMS tapi kok bahasnya MySQL gitu ya. Nggak apa-apa ya, terima kasih atas komennya. Semoga ini bisa menjadi manfaat ya buat Mas Mbak semua dan silahkan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan menuliskan di kolom chat, live chat atau di kolom komentar silahkan
saya sangat terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan atau saran-saran yang apa namanya eh, disampaikan gitu ya. Karena pasti saya paham lah ya, Mas Mbak semua di sini tidak ya meski ada yang dari IT juga, namun kan juga ada yang dari non IT gitu ya. Kalau yang dari IT ya semoga tidak apa namanya bosan lah ya dengan eh, materi yang saya berikan. Nah, ini kan sudah jadi pekerjaan saya sehari-hari. Ini silakan kalau nanti ada yang apa namanya mungkin lebih paham, lebih bisa, silakan memberikan komentarnya ya. Tidak selamanya dosen itu selalu benar. Kalau saya seperti itu ya prinsip saya ya, karena kita sama-sama belajar ya, apa namanya mungkin tingkat keilmuan kita ya berbeda di dalam lapangannya, mungkin secara lapangan lebih menguasai mungkin Mas Mbak yang ngaji di sini, silahkan saya sangat terbuka untuk itu ya. Silahkan nanti ada yang ditanyakan dituliskan saja di kolom komentar atau di live chat ya. Terkait dengan grup ini uh, apa ya, saya sebetulnya mengaktifkan, semoga saja nanti akan coba saya undang ke grup ya. Sudah ada yang membuatkan sebetulnya, tapi kayaknya belum banyak yang bergabung ya. Kemudian yang kedua, nanti terkait dengan Google Classroom-nya saya tetap akan tunggu ya, bagi yang ingin mengirimkan tugasnya itu sebagai nilai tambah buat Mas Mbak semua ya. Jadi saya tidak apa namanya terus mengejar-ngejar, tapi bagaimanapun juga deadline sudah lewat, tapi tetap jika ada yang ingin mengumpulkan akan saya terima, tapi ya dengan syarat yang mengumpulkan sebelumnya pasti secara nilai akan berbeda. Seperti itu. Nanti terkait dengan link di Google Classroom nanti coba akan saya bagi saja, karena ternyata banyak sekali yang ngirimnya di pos ya, karena belum saya buatkan link untuk pengirimannya, tapi tetap akan nanti sudah saya filter 8 orang itu yang sudah memberikan tugas dengan baik. Itu terima kasih Mas Mbak semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Uh, Mohon maaf bila dalam saya menyampaikan ada kurang-kurang kata atau salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat Mas Mbak semua, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Mas Mbak semua yang sedang menunaikan ibadah puasa, dan sampai bertemu lagi di pertemuan kita minggu depan ya, karena minggu depannya lagi kan kayaknya kita libur lebaran ya, kita tinggal untuk pertemuan lagi. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih.